memang hari-hari ini subsidi dan kompensasi itu tidak tepat sasaran. Dari apa yang ditetapkan di APBN itu ternyata meleset semuanya, baik volume tadi ya, kedua juga harganya. Jadi tidak cukup APBN yang disiapkan, melar sampai 502 triliun, bahkan sampai kecukupan akhir APBN di bulan Desember itu memerlukan kurang lebih 5 juta kiloliter tambahan. Yang itu kalau dihitung totalnya kurang lebih 200 triliun lagi. Nah, dalam keadaan kayak begini, di sisi lain yang jauh lebih penting adalah bahwa subsidi itu ternyata seluruh lembaga riset yang menyatakan, LPEM UI menyatakan juga tidak tepat sasaran, Bappenas juga demikian, dan juga Susenas terakhir bahkan dengan angka yang dramatik ya, bahwa 80% lebih subsidi dan kompensasi itu jatuh tidak tepat sasaran, dinikmati oleh kelas menengah. Nah, ini kenapa Mas? Kok bisa tidak tepat sasaran ini kira-kira apa alasan? Karena selama ini, misalnya Pertalite, kan yang dibatasi pemakai Pertalite subsidi itu kan jenis kendaraan tertentu. Tapi faktanya di lapangan, kendaraan di atas 2000 cc misalnya tetap aja pakai Pertalite. Kendaraan mewah pun pakai Pertalite. Kenapa? Karena memang Pertalite itu RON 90 itu sudah mendekati BBM, kalau di istilahnya di BBM itu sudah Euro 4, Euro 4. Standar tinggi itu adalah Euro 5, itu 95 sampai 98. Nah, sekarang volume Pertalite itu tinggi sekali. Lantas yang pertama karena naik juga kan, pertama menjadi 12.500, di mana Pertalite hanya 7.650, maka migrasi itu luar biasa ke sini. Ini faktanya memang mestinya kan kontrol, pengawasan yang jauh lebih penting dari semuanya. Tetapi faktanya jebol-jebol di sana-sini. Termasuk solar, bayangkan senjangnya harga solar subsidi dengan yang non subsidi. Yang subsidi itu harganya hanya 5.150, harga solar industri itu sampai tingkat sampai 17.000 sampai 18.000, bahkan di tempat-tempat tertentu sampai 20.000. Hari ini pemerintah menghitung dengan subsidi yang demikian besar itu, maka dia akan melar. Bahkan meskipun bisa ditoleransi karena masih wilayahnya Perpu 01 masih dalam kedaruratan, itu bisa sampai 4% defisit anggaran dari PDB yang disyaratkan. Nah, dalam keadaan kayak gitu memang berat secara komposisional. Ingat ya bahwa salah satu anggaran itu namanya APBN, ada anggaran rutin, ada anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu untuk gaji pegawai dan juga untuk bayar utang plus subsidi. Nah, inilah yang jadi beban sehingga menurut pemerintah lantas harus dinaikkan.